pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan membahas berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar topik bullying dan kesehatan mental anak bersama Dr. Apri Anggi Primadani selaku dokter umum dari Puskesmas Sukosari yang mana pada kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pemirsa, bullying pada anak atau remaja kerap terjadi tanpa disadari. Bullying merupakan perilaku yang didorong oleh keinginan untuk menyakiti orang lain agar korban menderita. Bullying juga dilakukan dengan tindakan agresif yang disengaja dan berulang-ulang. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin perilaku bullying akan semakin parah, bahkan bisa merenggut nyawa. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu hari ini kita akan membahas bullying dan kesehatan mental anak bersama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Dani yang sudah hadir di studio Sakti TV. Selamat pagi Dr. Dani. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Nah ini biasanya kalau kita tuh kan berbicara seputar kesehatan fisik gitu ya dok ya. Ini agak lain nih, kesehatan mental pada anak yang kayaknya jadi concern tersendiri nih dari pihak Dinas Kesehatan mungkin ya dok ya. Benar. Mungkin boleh jelaskan dulu dokter kalau dari sudut pandang medis tenaga kesehatan begitu ya, bullying atau perundungan ini sebenarnya seperti apa sih? Oke. Jadi kalau kita definisikan apa sih bullying itu? Jadi bullying itu merupakan suatu tindakan yang dimana dia menyakiti seseorang yang secara fisik mungkin lebih lemah daripada dia, baik secara fisik ataupun secara psikologis atau secara psikis gitu. Oke, nah aksi bullying ini kan juga banyak macamnya ya dok ya. Tapi kalau yang rentan terjadi kepada anak gitu terutama, kira-kira apa aja sih dok? Oke. Kalau jadi bullying sendiri memang kita definisikan menjadi banyak hal ya Mbak ya. Bisa itu bullying atau perundungan secara verbal atau secara kata-kata, kemudian secara fisik, bisa juga non verbal seperti upaya mengucilkan, dan termasuk pelecehan seksual juga termasuk dari bullying itu sendiri. Yes. Tapi kalau yang sering terjadi, termasuk empat-empat itu apakah sering terjadi di anak-anak sekitar kita saat ini atau bagaimana sih dok? Iya. Dari empat yang saya jelaskan tentang jenis-jenis bullying tadi memang banyak sekali terjadi pada anak-anak di sekitar kita. Jadi nggak serta-merta apakah terjadi kekhususan di bullying verbal itu enggak. Memang semua hampir rata-rata terjadi di anak-anak kita, baik itu secara verbal ataupun secara fisik. Betul. Tapi kalau dari 4 tadi yang sudah disebutkan oleh dokter gitu ya, apa namanya macam-macam bullying gitu ya, yang paling tinggi yang mana? Kalau misalnya berbicara angka ya, berbicara prevalensi saat ini memang belum ada penelitian khususnya di Kota Madiun yang menjelaskan mana yang paling tinggi di antara 4 jenis bullying tadi. Tapi mungkin bisa kita sedikit mungkin berikan gambaran bahwa mungkin anak-anak pada masa peralihannya baik itu secara pola pikir mungkin lebih ke verbal dan fisik sih. Verbal dan fisik ya. Oke, ini verbal yang istilahnya kata-kata kasar atau kata-kata yang mencaci itu aja sudah bikin mental tuh kadang breakdown gitu ya dok ya. Untuk orang dewasa apalagi anak-anak kan gitu ya dok. Nah tapi kalau untuk apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kamu atau mungkin si anak ini menjadi target bullying itu kenapa sih? Biasanya kita kalau berbicara tentang korban dan pelaku tentu ada ciri-ciri di mana seseorang itu menjadi gampang sekali menjadi korban bullying dan pelaku bullying ya. Oke, nah ini mungkin boleh dari sudut pandang korban dulu. Kenapa sih kok mereka jadi target atau si korban bullying ini? Oke, biasanya anak-anak yang sering menjadi korban bullying itu merupakan anak-anak yang mungkin pendiam, kemudian tidak percaya diri, kemudian mungkin secara fisik terlihat lebih kecil atau mungkin lebih lemah dibandingkan dengan teman sebayanya, atau mungkin juga anak tersebut mohon maaf mengalami atau mempunyai kekurangan fisik mungkin disabilitas dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu faktor anak-anak yang rentan menjadi target bullying. Betul sekali. Dokter, ya. Tapi kalau sudut pandang pelakunya, apakah mereka hanya karena iseng atau karena mereka tidak tahu bahwa kata-kata yang mereka ucapkan itu akan menyakiti temannya, mungkin begitu atau bagaimana sih sebenarnya? Oke, kalau berbicara tentang pelaku itu sendiri, kita sedikit flashback ya bahwa anak-anak itu kan sebenarnya kayak seperti kanvas putih yang dimana dia sebenarnya polos ya secara pemikiran ataupun perilaku. Cuman karena ada beberapa
faktor di mana mungkin dia bisa melihat, bisa meniru, makanya dia bisa menjadi seorang pelaku bullying. Misalnya mungkin di rumah pelaku tersebut mempunyai keluarga yang mungkin mengalami KDRT, kemudian berbicara kasar dan sebagainya. Gitu. Bisa menjadi nge-trigger si anak atau ini untuk menjadi pelaku yang sama begitu ya. Karena melihat contoh ya, Dok. Yes, ya. betul. Wah, tapi apa namanya? Ya, tapi kan tetap nggak bisa dibenarkan juga ini. Nah, ini kira-kira gimana nih, Dok? Ketika kita melihat bahwa si korban dan pelaku ini yang mana mereka masih sama-sama anak-anak gitu kan, masih mungkin nalarnya belum seperti orang dewasa. Kalau dokter sendiri melihat anak-anak yang seperti ini gimana sih, Dok? Ya, menurut kami bahwa dua anak tersebut tentu butuh bantuan keduanya ya, bahwa kita tidak serta-merta menganggap bahwa korban sajalah yang harus dibantu, tapi tidak, pelaku juga harus dibantu juga. Mungkin ya tadi seperti kita bicarakan sebelumnya, mungkin selama kehidupan mereka mengalami banyak hal yang membuat mereka mencontoh perilaku kekerasan seperti itu. Dan juga mungkin mohon maaf orang tuanya tidak bisa mengkontrol, termasuk penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media seperti YouTube dan medsos lainnya lah yang tidak bisa saya mention di sini kan, yang mungkin memberikan konten-konten yang kurang edukatif, lebih banyak ke mungkin kekerasan dan sebagainya, sehingga seperti kata Mbak tadi men-trigger anak tersebut untuk menirunya dan untuk diterapkan ke temannya yang mungkin secara fisik atau mungkin secara mental tidak percaya diri dan lemah tersebut. Bener, karena dia merasa aku badanku lebih besar, dia lebih kecil, ini bisa nih jadi target sasaran aksinya dia, meskipun kalau secara nalarnya anak remaja, anak kecil nggak kayak gitu sebenarnya konsepnya ya, Dok, ya. Karena mungkin secara nggak langsung karena dia sudah melihat akhirnya meniru. Nah, ini jadi harusnya jadi perhatian khusus nih untuk orang tua. Ternyata tindakan orang tua yang ada di rumah itu cukup mempengaruhi tindakan anak ketika ada di luar rumah juga ya, Dok, ya. Nah, kalau misalkan kalau tadi itu kan adalah target-target atau mungkin sasaran anak-anak yang rentan menjadi korban dan juga pelaku begitu ya, Dokter ya. Tapi gimana sih caranya kita untuk bisa menilai dari luar mereka-mereka yang mungkin menjadi korban bullying? Oke, biasanya anak-anak korban bullying ini memiliki perilaku ataupun tanda-tanda yang khas ya, Mbak ya. Seperti mungkin dia jadi kurang percaya diri, dia jadi menarik diri dari lingkungan teman-temannya, kemudian menjadi pendiam, kemudian bisa jadi terjadi perubahan fisik seperti dia gampang sakit, kemudian dia secara akademis juga mungkin menurun prestasinya dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat secara mungkin general, secara penampakan dari anaknya itu sendiri. Oke, nah kalau dari sudut pelakunya, ada nggak sih ciri-ciri yang kita bisa lihat? Oh, ini anak-anak ini biasanya suka ngebully orang nih, kayak gitu-gitu, ada nggak sih? Wah, kalau dari pelaku sih mungkin juga kurang bisa kita identifikasi ya, Mbak ya. Mungkin kita juga nggak bisa ngejudge seorang anak itu. Bisa jadi dia anaknya pendiam, ternyata dia suka mukulin temannya atau mungkin bertindak kasar gitu. Jadi iya benar juga ya. Nggak bisa langsung dijudge begini juga gitu. Belum tentu yang diem aja. Tapi ketika dia emosi mungkin dia memukul temannya karena ada yang ditiru itu tadi, nggak bisa diprediksi sama sekali, apalagi untuk anak-anak usia TK sama SD kayak gitu ya, Dokter ya. Tapi kalau sepengetahuan dokter sejauh ini, kasus bullying itu paling sering dialami anak-anak umur berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya kasus bullying paling sering terjadi mungkin usia memasuki SMP menuju SMA ya. Di usia itu ya? Yes, benar. Karena di usia tersebut mereka mulai dalam proses pencarian jati diri ya. Jadi masih kayak ya aku pengen ikutin ini biar terlihat lebih keren dan sebagainya. Jadi mungkin di usia segitu rentan sekali terjadi bullying. Rentan banget. Tapi kalau untuk anak-anak di bawah SMP gitu malah nggak terlalu ya? Maksudnya nggak diambil serius kah atau bagaimana sih? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara data, tetap ada perilaku bullying yang tidak terjadi di usia mungkin di bawah SMP ya. Kita ngomongin anak kan, kalau menurut WHO anak-anak itu kan usia 0 sampai 19 tahun. Sedangkan untuk Kemenkes anak-anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Nah, kasus mungkin di bawah usia SMP, di SD ataupun TK tetap ada, Mbak. Cuman kita untuk secara data, khususnya di Kota Madiun, kita belum punya data yang spesifik mengarah ke sana. Belum ada data yang spesifik. Tapi paling rentan memang di usia anak-anak atau remaja yang mencari jati dirinya itu tadi. Baik itu usia anak-anak SMP, SMA, nah ini yang patut diwaspadai. Nanti akan kita lanjutkan lagi, Dokter, perbincangan kita seputar dunia perbullyingan ini seperti apa ya, supaya pemirsa dari rumah juga lebih teredukasi dan bisa mengawasi anaknya lebih ketat lagi nantinya.
Oke, jadi untuk pemirsa ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar bullying dan kesehatan mental anak bersama Dr. Apri Anggi Primadani selaku dokter umum dari Puskesmas Sukosari. Baik, tadi kan sudah dijelaskan sedikit banyak tentang apa itu bullying dan juga bagaimana ciri-cirinya si korban bullying, pelakunya juga gitu ya. Tapi kalau biasanya bullying ini kan dilakukan nggak cuman satu sama satu aja, satu sama satu orang lainnya kan gitu ya dok ya. Biasanya kan mungkin dilakukan di sekolah, ada teman-teman di sekitarnya juga. Nah kalau kayak gitu-gitu ada nggak sih dok dampak spesifik yang mungkin dialami mereka yang menyaksikan tapi juga tidak terlibat aksi bullying itu? Ada nggak sih? Pasti ada mbak ya. Mungkin bagi orang yang melihat kejadian bullying itu sendiri tetap ada rasa mungkin dia tidak bisa menolong temannya, kemudian rasa tidak percaya diri bahwa bisa jadi dia yang menjadi korban selanjutnya dan sebagainya. Mungkin lebih ke rasa tidak tega juga dan tidak bisa berbuat apa-apa intinya buat temannya itu. Iya sih. Maksudnya mereka juga bingung nanti kalau ganti aku yang dibully gimana. Pasti ada kayak gitu juga ya dok ya. Agak repot juga nih. Nah kalau udah urusan masalah hal-hal yang menyangkut perasaan kayak gini kan artinya kita berbicara seputar mental juga nih ya dok ya. Mental anak yang takut, mental anak yang tidak berani, tidak percaya diri itu tadi. Nah artinya kan si bullying ini kan pasti berdampak kepada kesehatan mental anak. Betul sekali. Tetapi kalau dari secara medis sebenarnya kesehatan mental itu yang seperti apa sih dok? Oke, jadi seorang dikatakan sehat mentalnya adalah di mana dia bisa mengetahui potensi dirinya sendiri, kemudian dia bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya dan terus untuk berkembang ke depannya menjadi lebih baik. Itu sih definisi secara sehat mental. Tapi kalau secara arti aslinya, maksudnya yang kita lihat di lapangan nggak semuanya pasti punya kesehatan mental 100% kan ya dok ya. Paling nggak ya 80-90 orang dikatakan sehat mental. Nah, apalagi kalau misalkan kaitannya dengan bullying ini, korban-korban ini berarti memiliki hubungan dong dengan kesehatan mental mereka. Betul. Itu kalau secara medis hubungan dari aksi bullying dengan kesehatan mental ini seperti apa sih dok? Tentu berkaitan mbak ya, bahwa korban bullying seringkali mengalami depresi, bahkan sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa kasus kita mungkin melihat ya, korban bullying yang depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu yang paling udah bukan dampak yang sederhana lagi, tapi dampak serius ya. Jadi memang bullying ini memang suatu hal yang nggak serta-merta bisa kita abaikan aja. Memang dampaknya luar biasa sekali. Oke. Nah, kalau masalah kesehatan mental ini kan biasanya kayak tadi dokter sampaikan ada kayak depresi, anak-anak stres. Itu anak-anak stres mikirin apa? Kalau kita mikirin kebutuhan rumah gitu ya. Kalau anak-anak stres mikirin apa? Pasti orang tua biasanya gitu kan dok. Padahal ternyata yang mereka pikirkan bukan cuma itu, bukan masalah materi, tetapi tekanan-tekanan batin yang diberikan oleh para pelaku bullying itu tadi. Nah, kalau kesehatan mental ini kan berarti ada gangguan kesehatan mental lah kalau kita sebutnya ya dok ya. Itu ciri-cirinya tuh kayak gimana sih dok? Selain dengan adanya depresi, stres yang berujung dengan depresi, stres itu ciri-cirinya mereka seperti apa sih jadinya? Kalau kita berbicara tentang gangguan mental atau mungkin yang terjadi pada anak-anak terutama ya, tapi kita khususkan untuk anak-anak yang menerima bullying ini, ya biasanya mereka lebih cenderung, kita bisa jelaskan bahwa tidak percaya diri dalam sehari-hari, kemudian menarik diri dari lingkungannya, kemudian dia secara akademis juga menurun prestasinya, kemudian secara fisik juga dia sering mungkin akan mengalami beberapa kesehatan ya, karena penyebabnya mungkin dari depresi tadi, bahwa dia ngerasa kehidupannya sudah tidak nyaman lagi di lingkungan sekolahnya mungkin, atau mungkin di lingkungan rumahnya dan sebagainya. Kalau misalkan pihak keluarga atau mungkin orang tua yang sedang menyaksikan ini dan melihat gejala-gejala yang sudah disebutkan dokter tadi dialami oleh anaknya, kira-kira apa sih yang mesti orang tua lakukan pertama kali ketika menyadari itu?
Jadi yang bisa dilakukan pertama kali tentu kita harus melakukan pendekatan ke anak tersebut ya Mbak ya, bahwa memang mungkin kita harus menciptakan, sebelum kita harus menciptakan bahwa tempat yang nyaman bagi anak buat bercerita, buat menyampaikan keluh kesahnya adalah orang tua dulu. Nah, sekiranya memang ada beberapa anak yang mungkin tidak nyaman berbicara apa yang mereka rasakan, apa yang terjadi dengan mereka kepada orang tuanya, mungkin orang tuanya bisa membawa anak tersebut ke psikolog atau mungkin ke psikiater. Oke, ada pihak mediasi lah istilahnya, pihak ketiga gitu yang membantu. Betul. Oke, itu mungkin yang bisa dilakukan untuk sementara dari pihak orang tuanya. Tapi kan kita sadar ya dok ya bahwa mungkin nggak semua orang tua itu bisa menjalin komunikasi yang baik gitu dengan anak. Ini mungkin anak-anak yang lagi menonton juga merasa relate dengan apa yang mereka alami gitu kan. Nah, itu kira-kira apa yang harus dilakukan si anak-anak ini ketika mereka melihat tayangan kita, tapi orang tua mereka tidak komunikatif gitu? Mereka harus gimana gitu? Oke, jadi mungkin buat teman-teman adik-adik yang mungkin melihat tayangan ini, jika mungkin kalian merasa menjadi korban bullying, baik itu di sekolah atau mungkin di lingkungan sekitar, dan jika memang kalian sudah dirasa membutuhkan pertolongan profesional, bisa datang mungkin ke puskesmas. Nanti bisa ada ahli psikologi di sini. Di sini ada di puskesmas Demangan, Mbak, psikolognya. Atau mungkin bisa datang ke puskesmas dimanapun di seluruh wilayah Kota Madiun. Nanti kita fasilitasi untuk konsultasi. Dan sekiranya memang setelah kita screening ataupun kita lakukan pemeriksaan psikiatri terjadi masalah yang mungkin tidak bisa kita selesaikan di puskesmas, kita bisa lakukan rujukan ke rumah sakit. Tapi alangkah baiknya mungkin ada pendampingan dari mungkin orang yang dipercaya, bisa mungkin orang tuanya atau mungkin bisa keluarga terdekat, kakak, adik atau mungkin temannya. Ya. Mungkin yang paling tidak tetap didampingi begitu ya dok ya. Mau itu tante, mungkin omnya, kerabatnya, paling tidak kalau memang orang tua tidak bisa atau tidak yakin orang tua gitu ya. Yang paling tidak adalah orang yang dipercaya. Mungkin begitu sih dok ya. Kalau di Kota Madiun yang ada dokter psikolognya tadi hanya di Puskesmas Demangan? Iya betul, saat ini yang ada psikologi klinis di Puskesmas Demangan. Puskesmas Demangan. Tapi kalau di puskesmas lain misalkan mungkin ada yang dekat dengan puskesmas Sukosari begitu, apakah mereka bisa datang ke puskesmas yang ada di sekitar mereka? Karena mungkin yang menyaksikan ini kan nggak cuma dari masyarakat Kota Madiun aja gitu. Boleh nggak sih datang ke puskesmas? Ya, tentu saja bisa, bahwa salah satu kompetensi kami dokter umum adalah dalam tata laksana masalah kesehatan jiwa yang bisa kita selesaikan di puskesmas. Jadi tentu bisa. Oke, tetap bisa datang ke puskesmas yang ada di dekat pemirsa, ada di rumah ya, untuk paling tidak ada teman bicara dulu deh. Untuk konsultasi dulu deh, nanti hasilnya seperti apa itu nanti konsultasinya sama dokter. Karena yang paling penting mengutarakan apa yang dirasakan ya dok ya. Karena biasanya kalau saya sering searching gitu dok, biasanya anak-anak mungkin yang korban bullying ataupun pelakunya sekalipun, mereka tuh sulit berkomunikasi dengan orang lain, terutama orang-orang yang baru. Emang begitu nggak sih dok? Iya, kebanyakan memang begitu. Emang begitu ya? Tapi sama orang tuanya pun juga kadang-kadang mereka tidak baik komunikasinya, kan susah ya kita mau menjalin ini gimana nih solusinya. Kalau dokter sendiri, kalau misalnya di puskesmas sering nggak sih nemuin kasus-kasus yang semacam itu, anak-anak tidak dekat dengan orang tuanya, justru mencari pelarian kemana kayak gitu? Beberapa kali saya pernah menemukan kasus di mana kita ngomongin anak-anak ya, anak-anak yang mungkin depresi karena beberapa hal. Salah satunya adalah bullying. Bullying pun tidak serta-merta terjadi di sekolah saja Mbak ya, di lingkungan keluarga itu juga bisa, di lingkungan rumah sekitar juga bisa. Nah, beberapa kali saya menemukan, dan memang mereka sebenarnya butuh wadah, butuh tempat atau butuh orang di mana mereka bisa merasa didengar, merasa diperhatikan untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Memang pada lapangannya, pada keadaannya memang beberapa orang tua ya kita tidak bisa menjudge ya Mbak ya, mungkin beberapa orang tua tidak dibekali dengan pendidikan secara bagus tentang gimana cara komunikasi dan sebagainya. Nah, jika memang terjadi seperti itu ya beberapa memang anak-anak datang ke puskesmas untuk berkonsultasi dengan kami, dan tentu kami fasilitasi dengan baik. Oke, karena ya itu tadi pasti akan ada solusi jika kita berbicara dengan orang lain, nggak dipendam sendiri. Endingnya ketika dipendam sendiri ya itu tadi depresi, stres, bahkan sampai mengakhiri hidup. Itu yang sangat tidak diharapkan oleh kita tentu saja sebagai orang dewasa ya dokter ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita seputar bullying dan juga kesehatan mental pada anak ini seperti apa bersama dokter Dani tentu saja. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar bullying dan kesehatan mental anak bersama Dr. Dani, dokter umum Puskesmas Sukosari, yang mana kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara seputar bullying, itu ternyata ada kaitannya dengan kesehatan mental ya dok ya. Tapi mungkin ada juga nih tips atau mungkin cara mengajarkan anak agar kesehatan mentalnya tuh stabil gitu. Kira-kira kalau dari sudut pandang dokter seperti apa? Silahkan. Jadi memang berbicara mental itu agak sedikit kompleks Mbak ya. Jadi memang harus terbentuk ya, benar sekali. Apalagi kalau mental anak-anak ya. Bener. Kayak kita harus benar-benar harus tahu dulu anak-anak karakternya gimana dan sebagainya. Tapi ya banyak hal bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental anak ya, mental awareness kepada anak kita. Mungkin sebagai orang tua kita juga harus membentuk pola asuh yang pertama. Pola asuh yang baik dan benar. Kemudian jika memang anak itu sudah memasuki fase remaja ataupun dewasa muda ya, kita juga harus mengenali diri sendiri, lebih tepatnya yang mengenali diri sendiri tentang gimana sih potensi diri sendiri, kemudian gimana sih kekurangan saya sendiri. Nah dari situ dan kita bisa mendapatkan kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depannya. Bisa mungkin berpikir positif, bisa mungkin kayak mencari circle, kita ngomong mencari circle yang baik, dan bisa mengikuti aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa mendukung potensi yang kita miliki. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita masuk ke circle yang tepat mungkin ya dok ya, kan kebiasaan kita, habitnya kita tuh akan mengikuti juga. Kalau circle-nya positif, kebiasaan kita pun juga akan positif. Begitupun sebaliknya ya dok ya. Kalau circle-nya negatif ya kita akan terbawa arus lah, kalau nggak bisa membatasi diri. Bener gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk kesehatan mental sendiri dari anak-anak dan remaja, ini kan bentuk komunikasinya sebagai dokter ini kan berbeda ya dok ya. Itu kira-kira jenengan sebagai dokter ini mengatasi perbedaan komunikasi kepada anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan mental mungkin akibat bullying itu seperti apa kira-kira? Kalau kita berbicara tentang anak di bawah mungkin 4-10 tahun, untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami bullying atau enggak, kita bisa menanyakan kepada orang tua ataupun kepada wali kelasnya ya Bu ya, tentang gimana sih sikap anak selama di rumah, apakah terjadi perubahan-perubahan perilaku, apakah terjadi perubahan-perubahan akademik dan sebagainya. Nah kalau misalnya udah di atas 10 tahun, kita bisa melakukan wawancara psikiatri atau kepada pasien, betul ya. Tentu mereka akan sedikit terbuka dengan apa yang mereka rasakan dan lebih bisa diajak berkomunikasi. Iya sih. Artinya masih ada caranya sih. Masih ada triknya. Betul. Tapi kalau misalkan kasus bullying itu kan mungkin terjadi berulang ya dok. Bisa. Mungkin terjadi berulang dan tidak disadari oleh si korban maupun si pelaku. Ya. Nah ini kira-kira gimana nih untuk mengatasinya dari medis sendiri itu seperti apa? Ada pemberian obatkah? Atau bagaimana jika si kondisi anak ini sudah tidak sulit untuk dikembalikan kembali normal begitu kira-kira? Jika berbicara ke korbannya Mbak ya, ke korbannya tentu kita harus mengevaluasi keadaannya gimana dulu. Kalau seandainya masih bisa diberikan mungkin edukasi, kemudian masih bisa diberikan konseling, maka tidak perlu obat-obatan secara medis. Nah, pada saat kita evaluasi ternyata anak tersebut sudah mengalami depresi atau mungkin mengalami perubahan perilaku dan sekarang memang membutuhkan terapi medis, nah baru kita akan memberikan intervensi secara medis. Dan memang jika di puskesmas sendiri mungkin tata laksana medisnya kurang mencukupi ataupun secara SDM kurang, kita bisa melakukan rujukan ke rumah sakit, mana akan bertemu dengan spesialis jiwa di sana. Artinya mengkonsumsi obat pun mungkin itu tidak ada sarannya dari dunia medis ya dok ya, masih bisa dilakukan komunikasi dengan baik secara verbal gitu aja gitu. Betul sekali. Nah, karena mungkin kalau ini agak drama sih sebenarnya. Ini hanya sebagai contoh kasus aja mungkin dokter. Mungkin ada anak yang sering dibully begitu, kemudian dia tidak bisa tidur, akhirnya minum obat tidur mungkin yang dijual di pasaran begitu, tanpa komunikasi dengan dokter, tanpa konsultasi dengan dokter. Itu bagaimana? Pasti saya yakin mungkin adalah dari sekian banyak anak di Indonesia yang mengalami bullying, 1 atau 2 anak yang seperti itu seperti apa kira-kira? Tentu hal tersebut tidak dibenarkan Mbak ya. Itu kan satu hal yang membahayakan diri dia sendiri. Memang sebaiknya bagi teman-teman, bagi adik-adik yang ngerasa menjadi korban atau menjadi
terkena bullying itu sendiri, jika memang membutuhkan pertolongan profesional, sebaiknya akseslah fasilitas kesehatan terdekat agar nanti baik itu tata laksana apapun yang dilakukan, yang diberikan itu lebih tepat. Jadi nggak dibenarkan buat mendiagnosa dan memberikan terapi ke dirinya sendiri, atau kita istilahnya self diagnose gitu lah. Oke, self diagnose nggak boleh. Kalau merasa nggak bisa tidur, ya mungkin kembali lagi seperti tadi yang dokter sampaikan, konsultasi dulu paling tidak. Betul. Antara nanti diberikan apa lagi sama dokter, itu nanti sama dokternya, nggak boleh self diagnose lagi sendiri gitu, terutama apalagi untuk anak-anak yang di bawah umur. Itu bahaya banget kan kalau misalkan dikonsumsi jangka panjang. Betul. Oke, nah kalau misalkan di Indonesia sendiri dokter, kita ini kan ada peringatan Hari Anak ya dok ya kalau nggak salah ya, yang setiap tanggal berapa dok? 23 Juli. 23 Juli. Nah kalau di peringatan Hari Anak di tahun 2024 ini, apa sih yang pengen diangkat temanya gitu, kira-kira apa sih yang pengen diangkat oleh tenaga medis di dunia kesehatan kita? Mungkin seputar tentang kesehatan anak, baik itu secara fisik ataupun secara mental Mbak ya. Cuman mungkin khususnya pada pertemuan kita kali ini, saya ingin menyampaikan kepada para orang tua di rumah dan para adik-adik bahwa memang kesehatan itu tidak hanya sebatas fisik saja, kita juga harus aware dengan kesehatan mental kita. Jadi mungkin kedepannya bagi anak-anak ataupun adik-adik yang merasa punya masalah kesehatan, bukan cuma bullying aja ya, banyak tentunya kesehatan mental. Betul. Ya. Kita harus bisa lebih waspada, kita harus bisa meningkatkan kesadaran diri kita, dan sekiranya memang perlu untuk menghubungi profesional, silakan datang ke pusat kesehatan masyarakat terdekat, bisa puskesmas terdekat ataupun layanan kesehatan terdekat. Itu udah cukup komplit tuh, karena kalau misalkan artinya gini, Hari Anak Nasional ya dok ya. Tuh. Hari Anak Nasional ini kan kita peringati setiap tahun ya dok, dan kali ini kita akan berfokus pada nggak cuma kesehatan fisik aja tapi juga mentalnya. Tuh. Karena mungkin melihat banyak kasus-kasus bullying gitu ya dok ya. Sekali. Nah tapi kalau dari Dinas Kesehatan sendiri dokter, karena dokter kan mewakili Dinas Kesehatan ya pada kali ini ya, ada nggak sih program khusus atau mungkin kegiatan khusus yang mana dilakukan untuk mengurangi aksi bullying atau berfokus kepada kesehatan fisik maupun mental anak? Itu ada nggak sih program khususnya? Oke, saat ini bukan cuma Dinas Kesehatan Sekota Madiun saja Mbak ya, maksudnya kita ngomongin seluruh fasilitas kesehatan se-Indonesia. Kita diwajibkan untuk melakukan screening kepada anak usia 4 tahun ke atas, 4 sampai 18 tahun, di mana instrumen screening tersebut untuk mengetahui apakah anak usia sekolah tersebut mengalami masalah kesehatan jiwa atau tidak. Dan itu dilakukan 6 bulan sekali. Jadi kita datang ke SMP, SMA untuk memberikan screening dan penyuluhan kepada anak-anak tentang kesehatan mental itu. Berarti sudah berjalan program yang 6 bulan sekali ya dok ya? Betul. Semacam penyuluhan, sosialisasi, dan screening sekaligus screening kesehatan mental terutama. Betul sekali. Itu berarti petugas medisnya datang ke sekolah-sekolah gitu? Iya benar, kita datang ke sekolah-sekolah, dan itu pun datanya tidak hanya kita simpan di puskesmas saja, tapi kita laporkan ke nasional. Jadi ada aplikasinya buat melaporkan hasil screening tersebut ya. Karena ya seperti kita tahu bahwa target kita adalah menuju Indonesia Emas ya dok. Betul ya sekali. Di 2045. Betul. Kuncinya Indonesia Emas salah satunya mungkin adalah dengan meningkatkan kesehatan mental anak-anak kita. Betul salah satunya. Begitu dokter? Betul sekali. Nah artinya nggak cuman di Kota Madiun aja, tapi ternyata semuanya. Ya. Oke, nah ada nggak sih kira-kira 1-2 program lagi yang bisa mendukung mungkin yang ada di setiap puskesmas terkait dengan kesehatan mental itu sendiri? Oke, kalau di Puskesmas Sukosari khususnya, kita mempunyai layanan konsultasi di hari Jumat, Mbak. Ya, jadi setiap hari Jumat kita membuka poli khusus, di mana poli tersebut kita sebutkan dengan poli konseling jiwa, di mana kita akan melayani pasien yang akan berkonsultasi, baik itu mungkin keluhan yang mereka rasakan, terutama untuk keluhan yang tentang mental mereka. Kaitannya dengan mental. Betul sekali. Oke. Mental yang tidak terlihat terutama ya pemirsa ya, karena itu yang paling penting. Bagaimana mengatasinya tidak bisa diatasi sendiri, harus langsung berkonsultasi dengan ahlinya. Dan ternyata di Puskesmas Sukosari ada layanan tersebut yang dibuka setiap hari Jumat. Betul ya dok sekali. Ya. Jadi mungkin nanti pemirsa, entah itu orang tua ataupun anak-anak, adik-adik yang ada di rumah ya, yang mengalami gejala-gejala yang tadi sudah kita sebutkan di awal oleh dokter, sudah dijelaskan juga,
boleh langsung datang ke Puskesmas Sukosari untuk memanfaatkan layanan tersebut. Ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar bullying dan kesehatan mental anak bersama Dr. Dani dari Puskesmas Sukosari, yang mana kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Baik, pemirsa, kalau ngomongin bullying tuh kayaknya nggak ada habisnya, karena setiap tahun tuh kayaknya angkanya makin naik gitu loh, Dok. Ya, benar nggak sih, Dok? Betul sekali. Benar ya, statistiknya seperti itu ya. Tapi oke, kalau tadi kan ada beberapa faktor bully, macam-macam jenis-jenis bullying ya. Ada yang verbal, ada yang fisik, kemudian apa lagi tadi, Dok? Ada yang dia menyudutkan atau mungkin atau mengucilkan, kemudian pelecehan seksual. Betul sekali. Itu yang paling berdampak, jelas semuanya akan berdampak ya, Dok ya. Tetapi kalau misalkan yang sering terlihat ya paling banyak ya keempat-empatnya itu. Yeah. Nah ini kan kalau mungkin boleh saya jelaskan, saya tanya sedikit ya, Dok ya. Studi kasus lagi pemirsa. Jadi itu kan kita tuh kan sering yang namanya keluarga itu ada anak 1, anak 2, anak kerabat 1, anak kerabat 2. Biasanya orang tua itu suka, Dok, kayak membanding-bandingkan. Nah, kayak gini tuh apakah bisa mempengaruhi mental anak ya? Kadang tuh ada yang kayak gitu soalnya. Emang benar bisa mempengaruhi mental anak ya, Dok? Kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain yang mungkin lebih sukses, lebih apa, kayak gitu-gitu. Oke, ya tentu aja bisa, Mbak ya. Kita ngomongin mental anak yang maksudnya lagi berkembang, kemudian kemudian ada trigger seperti itu, apalagi yang melakukannya adalah orang terdekat, di mana biasanya dia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang tua, tapi ternyata dia dibanding-bandingkan mungkin dengan kakaknya atau mungkin dengan saudara lainnya. Tentu hal itu kurang baik, Mbak ya, dan tidak harus dan memang harus dihilangkan dari budaya di masyarakat kita, karena bisa aja anak yang sering mendapatkan perilaku tersebut mengalami mungkin depresi, ataupun kurang percaya diri, atau mungkin merasa kayak dikucilkan, apalagi dari kedua orang tuanya. Iya, apalagi dari orang tuanya sendiri gitu. Makanya pasti sakit hati kan. Betul ya, sekali. Dok. Ini mungkin mewakili anak-anak yang ada di luar sana. Nah, tapi selain itu nih, Dokter ya, kita kan juga sering nemu mungkin kalau di media sosial itu ada istilahnya sandwich generation ya, kalau kita bilangnya. Anak yang memiliki tanggung jawab berlapis-lapis lah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, Dokter ya. Katanya anak-anak yang seperti ini itu juga rentan terkena, bukan anak sih sebenarnya, udah dewasa kan usianya ya, Dok ya. Mereka juga rentan terkena depresi atau gangguan mental. Itu benar juga ya, Dok? Ya, betul sekali, bahwa memang ada fenomena tersebut di lingkungan masyarakat kita ya, masyarakat luas kita ya, bahwa memang ada yang istilahnya sandwich generation, di mana seseorang dia mempunyai tanggung jawab terhadap beberapa keluarganya. Betul. Ya, tanggung jawab pun dia bisa luas ya, baik itu tanggung jawab secara mental dan secara finansial. Memang pada beberapa kasus sering kali terjadi depresi pada orang tersebut karena tanggung jawab yang besar, di mana mungkin jika dilihat dari kemampuan dia sendiri, mungkin secara finansial atau mungkin secara mental juga kurang siap untuk menjadi penanggung beberapa keluarganya tersebut. Iya sih, belum siap, karena dia mungkin masih banyak yang dia pengen capai juga kan ya, Dok. Ada yang pengen dia raih, dan ternyata ada tuntutan dari keluarga, kerabat, dan lain sebagainya yang harus dia selesaikan juga. Itu pasti akan menjadi beban tersendiri di mentalnya mereka. Nah, tetapi karena dari berbagai kejadian itu kan akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa anak-anak yang rata-rata memiliki gangguan mental dan juga mungkin menjadi korban pembulian, rata-rata mereka itu tidak bisa memiliki keberanian untuk membela dirinya atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Betul begitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mereka? Mungkin ada saran, Dokter, untuk anak-anak yang seperti ini, atau remaja-remaja atau dewasa yang masih di bawah 25 deh. Apa sih yang bisa mereka lakukan ketika mereka menjadi orang-orang yang kita sebutkan tadi? Tentu untuk meningkatkan rasa percaya diri itu kembali ke pribadi masing-masing, Mbak ya. Ya, apakah kita bisa melihat dari keluarganya gimana, dukungan dari orang tuanya, kemudian dari potensi-potensi yang dia miliki, kemudian dari lingkup pertemanan yang mereka punya. Nah, sekiranya memang banyak hal positif dari keluarga, dari teman, dari aktivitas yang bisa meningkatkan percaya diri mereka, maka lakukanlah.
Tapi kalau misalkan ada nih anak-anak yang lagi jadi korban bullying dan kemudian orang tua mengajarkan ya udah dibalas aja, nah itu kayak gitu bener nggak sih dok? Kan ada tuh mungkin dikatain A gitu, terus ya udah kamu balas aja, nanti ngatain dia A juga kayak gitu-gitu. Itu bukannya menjadi aksi bullying yang tidak berhenti ya dok malahan? Nah itu gimana tuh dok kalau melihat hal yang semacam ini? Jadi fenomena bola pingpong mbak ya. Jadi kayak bola pingpong iya, dilempar, ya. lempar lagi gitu. Benar. Tentu sebagai orang tua yang bijak, kita juga harus bisa bertindak yang bijak juga mbak ya. Jika memang anak kita menjadi korban bullying, tentu kita bisa mencari cara gimana agar anak kita terselamatkan, pelakunya juga bisa diperingatkan. Bisa membela diri juga. Iya betul. Jika memang itu terjadi di lingkungan sekolah, tentu kita bisa mengajarkan anak kita untuk bisa fight for dirinya sendiri. Kemudian jika memang dirasa sudah keterlewatan batas, bisa melapor ke pihak terkait seperti sekolah, kemudian seperti pendukung aktivitas dan sebagainya. Iya sih, karena maksudnya ini mungkin kalau kita ngomongin bullying nggak cuman kaitannya dengan korban ataupun pelaku, tetapi juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar situ. Betul ya sekali. Dok ya. Karena kan terjadinya bisa jadi nggak cuma di rumah, tapi juga bisa jadi di lingkungan dekat rumah atau mungkin di sekolah. Iya kan ya dok ya. Dan itu mungkin yang harus menjadi perhatian nggak cuma orang tua aja, tapi juga guru-guru yang ada di sekolah untuk bisa lebih memperhatikan siswa-siswinya. Apalagi kaitannya kayak tadi aksi bullying yang ada unsur pelecehannya, ini yang nggak bisa dibenarkan sama sekali. Betul. Ya dok ya. Nah ini juga ada kasus yang mungkin dokter pernah mendengarkan juga. Ada nih mungkin orang-orang tua yang sering memanjakan putra-putrinya. Emang anak-anak yang orang tua yang memanjakan putra-putrinya semacam ini bisa mempengaruhi mental anak ya dok ya? Tentu saja bisa mbak ya. Jadi anak akan lebih menjadi kurang siap menghadapi nanti kedepannya, saat kehidupan kedepannya, dan anak juga cenderung jadi penerima saja ya. Jadi dia tidak akan berjuang buat dirinya sendiri, dan biasanya dia menjadi pribadi yang semua hal yang dia mau harus ada. Iya benar. Ya, biasanya itu. Kayak gitu dok, dan mau tidak mau kan sebagai orang tua halah daripada rewel. Betul sekali. Diturutin. Kayak gini ini kan juga nggak benar kan sebenarnya dok. Ternyata cukup berpengaruh terhadap mentalnya anak-anak. Betul sekali. Nah kalau saya dulu tuh juga pernah nemuin sih dok, kasus-kasus anak-anak bullying, yang kasus bullying ini ataupun mengganggu teman-temannya ini terjadi tuh sejak TK mungkin. Itu kayak gimana mengatasinya dokter? Itu mereka masih anak-anak usia dini. Gimana kira-kira dokter melihat ini? Pasti sering dengar juga dong dok. Mungkin entah temen mukul temennya, ngapain temennya, atau apa, itu pasti ada. Dari itu kan termasuk bullying ya dok? Betul. Gimana kira-kira dokter melihat fenomena anak-anak TK yang seperti itu? Oke, pada usia segitu mbak ya, tentu anak-anak tuh masih belum terbentuk untuk nalar dan pola pikirnya. Betul. Nah siapa sih yang paling berperan dalam proses perilaku anak? Tentu adalah orang tuanya. Jadi yang bisa dilakukan adalah tentu kita sebagai orang tua harus aware nih, kita harus mendidik, harus menerapkan pola asuh yang betul kepada anak-anak kita. Gimana untuk bersikap, gimana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama, gimana untuk mungkin melindungi jika ada teman yang disakiti dan sebagainya. Jadi kayak dari pola asuh itu sendiri tentu kita akan mewujudkan atau memunculkan generasi-generasi yang penuh dengan kasih sayang. Bener sih, kayak tadi yang dokter sempat singgung sudah di awal-awal segmen tadi, bahwa pola asuh itu bisa menjadi kunci membentuk karakter anak ya dok ya, nggak cuman karakter mereka di dalam keluarga, tetapi juga ketika mereka di luar, alangkah lebih baiknya karakter itu bisa dipertahankan gitu, dan tidak terkontaminasi dengan karakter-karakter buruk lainnya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar bullying dan juga kesehatan mental anak bersama Dr. Dani selaku dokter umum dari Puskesmas Sukosari. Ternyata pembahasan kita seputar bullying itu cukup kompleks, bener banget. Kalau kita ngomongin kesehatan mental itu cukup kompleks ya dok ya. Gak cuman aksinya aja, tapi tindakannya setelah itu. Kalau kita udah tahu aksinya salah, apa sih yang mesti kita lakukan? Nah itu yang harus menjadi pertimbangan. Gak serta-merta dikasih obat diem, enggak. Tapi ternyata ada banyak sesi yang harus dilakukan untuk mengatasi itu ya dok ya. Nah tapi mungkin ada nggak sih kira-kira tips khusus untuk mencegah bullying, terutama baik itu melalui pelakunya, korbannya, keluarganya, sekolah, ataupun masyarakat? Mungkin silahkan dokter. Oke,
Untuk dari pelaku sendiri ya, untuk dari pelaku sendiri tentu kita harus modali anak tersebut dengan pola asuh yang bagus. Karena ya tadi seperti saya bilang di awal tadi bahwa pola asuh yang bagus tentu akan memunculkan generasi yang punya kasih sayang dan empati yang tinggi. Betul. Tuh dari keluarga Mbak ya. Kemudian kalau misalnya dari diri kita sendiri, mungkin untuk mencegah perilaku bullying dari yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita atau lingkungan kita juga harus percaya diri, harus meningkatkan kapasitas diri kita juga. Kemudian untuk dari lingkungan sekolah bisa jadi kita memberikan edukasi kepada anak-anak murid kita bahwa perilaku bullying tersebut merupakan tindakan yang tidak benar. Bisa juga untuk membentuk suatu komunitas di sekolah seperti kelompok anti bullying dan sebagainya. Untuk di lingkungan masyarakat sendiri kita juga bisa seperti mengadakan komunitas atau aktivis gitu Mbak ya, yang dia untuk mendukung gerakan anti bullying itu sendiri, sehingga lebih komprehensif ya dari orang tua sampai nanti ke lapisan masyarakat. Iya sih, jadi nggak cuma yang ada di dalam rumah aja, tapi yang di luar rumah itu juga ikut terbentuk untuk mengucapkan anti bullying. Nggak cuma diucapkan, tapi benar-benar bertindak sebagai orang-orang yang mengambil peran agar bullying ini tidak semakin merajalela. Tapi kalau misalkan dokter, anak-anak ini yang mengalami bullying itu tadi tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan, tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin sudah kita sarankan gitu ya. Dampaknya yang paling ekstrim itu apa sih kira-kira terjadi sama mereka? Oke, bagi anak-anak korban bullying yang memang dia tidak bisa mengutarakan apa yang mereka gitu, oke. Tentu yang paling parah adalah mereka bisa mengalami depresi Mbak ya, karena seperti tadi ya, depresi, dan mungkin dari depresi itu sendiri bisa menyebabkan berbagai hal, bisa salah satunya adalah percobaan bunuh diri dan sebagainya, hal berbahaya tentunya. Tapi memungkinkan nggak sih dok anak kecil gitu, usia di bawah 15 tahun mungkin ya, mengalami depresi, stres dan bahkan hingga berujung hilangkan nyawanya sendiri kayak gitu, memungkinkan nggak sih? Tentu saja mungkin. Ada beberapa kasus mungkin di berita kayak anak-anak yang menabrakkan diri di kereta. Ya beberapa saat yang lalu ya, itu mungkin juga dipicu karena depresi juga. Oh iya, kemarin juga pernah rame saya jadi ingat anak yang katanya anak yang katanya handphonenya itu dijual sama orang tuanya, terus dia kayak stres gitu, kayak menangis, meraung-raung. Nah, katanya tuh ternyata handphonenya itu dibeli dengan uang tabungannya dia. Kalau melihat dari kasus ini, kurang lebih mungkin seperti itu ya dok ya. Kalau dari kasus ini yang salah siapa dok? Apakah sebagai orang tua kita kurang mengawasi penggunaan gadget anak, atau kita yang salah karena menjual barang anak tanpa izinnya dia? Karena itu ada banyak perdebatan netizen tuh dok di berita itu gitu. Kira-kira kalau dokter sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin kalau berbicara tentang salah atau tidaknya, kita harus mentelaah lagi kasus itu Mbak ya. Iya sih, banyak soalnya sumbernya gitu ya. Ya, cuman sekali lagi mungkin hal tersebut tidak akan terjadi mungkin kalau seandainya terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu sendiri. Jika memang anaknya diberi pengertian bahwa memang sebaiknya dibatasi tentang penggunaan gadget dan tidak serta-merta kita mengambil keputusan yang ibaratnya merenggut kebahagiaan anak gitu Mbak ya, secara langsung itu kan terkesan tidak tepat Mbak ya. Jadi mungkin lebih ke komunikasi aja sih. Karena dari melihat ketika respon anak dia langsung menangis, meraung-raung, itu artinya kan itu sudah kena mentalnya dia. Betul kan sekali. Nah itu ternyata mulainya juga dari rumah. Betul. Kan gitu. Oke, dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk orang tua ya dok ya, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, terutama kepada anak-anak yang mungkin masih belum memiliki nalarnya sendiri, itu akan sangat berpengaruh kepada karakteristik mereka. Betul begitu dokter? Betul sekali. Nah ini karena sudah di segmen terakhir dokter, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa, baik itu orang tua atau mungkin guru sekalipun ataupun anak-anak ini ya, terkait dengan bullying dan juga kesehatan mental anak seperti apa, silahkan. Oke, bagi teman-teman di luar sana, ada di luar sana yang mungkin saat ini merasa bahwa terjadi sesuatu di dalam dirinya yang itu berkaitan dengan kesehatan jiwanya, tidak usah ragu, apa yang kalian rasakan itu adalah valid, apa yang kalian rasakan itu adalah apa yang harus segera dicarikan solusi agar mungkin kedepannya tidak ada masalah di dalam kehidupannya adik-adik atau teman-teman di luar sana. Jangan ragu untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk berkonsultasi, untuk bertemu dengan profesi yang terkait dengan hal tersebut. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah
Ini ke suatu lagi deh terakhir, karena kita lagi di momen Hari Anak Nasional ya dok ya. Kira-kira ada nggak sih Dinas Kesehatan target tersendiri untuk menuju 2045 ini yang Indonesia Emas? Kira-kira apa? Ada nggak sih targetnya? Targetnya tentu kita harus melihat apa yang ditargetkan dari Kementerian Kesehatan ya Mbak ya. Bahwa untuk Hari Kesehatan Anak kita harus membebaskan anak begitu secara sehat fisik dan sehat jiwa. Sehat fisik kita bisa melakukan screening, sehat jiwa pun juga kita melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa di lingkungan sekolahnya. Oke, yang paling penting adalah masif melakukan program-program yang berkaitan dengan kesehatan fisik anak dan juga mental anak terutama. Oke, ada nggak tagline di Hari Anak Nasional kali ini dokter? Nggak ada. Oke, menuju Indonesia Emas. Jaya, jaya, jaya. Betul. Dokter ya. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Dani yang sudah hadir ke sini, sudah memberikan edukasi kepada pemirsa, terutama orang tua, orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita ya, terkait dengan kasus bullying dan juga kesehatan mental anak ini seperti apa. Titip salam untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Sukosari ya dokter ya. Selamat bertugas. Oke, dan untuk pemirsa juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama Dr. Dani serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.